Papua. Papua. Kami penajam panas dan dingin. Hari ini adalah hari yang bahagia. Hari kami duduk di kantor ini, kantor negara, di kantor kolonial, kantor DPR ini untuk menyampaikan pendapat kami. Maka itu, teman-teman, kami bertahan di sini sampai kami akan menyampaikan aspirasi kami terhadap DPR Kabupaten Yadimo. Hanya referendum. Satu-satunya solusi terbaik kita tawarkan kepada Indonesia. Indonesia mau atau tidak? Baik, terima kasih. Kami tidak banyak akan bicara. Kami sebagai penanggung jawab politik menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak keamanan, kepada kawan-kawan militan. Kita jabatan sama, tidak ada yang lebih. Kepada kawan-kawan ondo-ondo api yang sedang berdoa untuk tanah ini, orang-orang tua, kepala-kepala suku yang sedang naikkan doa untuk keamanan kota ini, karena doanya mereka kami semua sehat. Karena itu kami Neguneran menyampaikan orasi kami tidak banyak. Semua penderitaan yang terjadi di atas tanah ini adalah hasil dari konspirasi politik Belanda, Indonesia, dan juga PBB, dan juga Amerika Serikat. Mereka adakan di Amerika, New York. Panggil diam-diam. Amerika panggil Belanda, Amerika panggil Indonesia. Kamu di sini. Kita bicara di Honai yang disebut dengan PBB. Bicara di situ. Mereka bilang, Papua kita menjadikan seperti apa? Mereka bilang, di sana ada kekayaan alam. Di sana manusianya primitif, tidak ada apa-apa, buta huruf. Mereka tidak kenal apa-apa. Jadi gampang, kita rubah mereka. Akhirnya, mereka masuk di satu kantor. Mereka sepakat tentang Papua. Apa maunya Indonesia? Saya mau supaya saya lepas dulu dari penjajahan Belanda. Karena Belanda masih koloni saya, masih menjajah saya. Akhirnya Belanda bilang apa? Belanda, kok mau bagaimana? Bisa kasih lepas kan tidak? Saya bisa. Tapi Papua saya akan geser. Dia punya administrasi pemerintahan yang sedang saya bangun. Belanda malu kan tidak? Malu. Dia punya tanggung jawab membangun Papua untuk menjadi negara. Tapi dia tipu. Dia menipu kami. Serahkan administrasi pemerintahan kami kepada Indonesia. Lalu Indonesia merdeka. Indonesia bukan merdeka karena hasil perjuangan, tidak. Bukan karena hasil perjuangan mereka, tidak. Mereka merdeka hanya karena New York Agreement. Perjanjian bodoh itu. Perjanjian yang ilegal itu. Perjanjian yang mereka buat supaya orang Papua hapus di negeri mereka. Kita butuh kekayaan mereka. Itu yang mereka sepakati di New York Agreement. Roma Agreement, mereka sepakati di Italia. 1963. Sebelum New York Agreement. Setelah New York Agreement, mereka ambil administrasi pemerintahan orang Papua ke tangan Indonesia. Sampai sekarang kami menderita di bawah tangan mereka. Sudah tahu mereka pencuri, tapi kita dibunuh. Kita dicuri kekayaan kami. Kios-kios ini bukan orang Papua kan? Benarkah? Benar. Seluruh kios-kios yang ada di pinggir-pinggir ini bukan orang Papua. Bilang membangun. Apa membangun di Yalimo? Membangun kios-kios yang dimaksud membangun jalan-jalan untuk trek-trek angkut-angkut barang. Penjelasan apa arti dari New York Agreement? Kita dipaksa hanya karena
omong kosong mereka. Hasil dari di dalam New Year Agreement 20 tahun kemudian kita jadikan Papua itu merdeka. Kita susun administrasi pelan-pelan sampai pas 20 tahun, 25 tahun kita berikan mereka kebebasan. Tapi setelah 25 tahun kita tidak dikasih merdeka. Sampai menyiksa sampai berapa tahun sekarang? 62 tahun. Bapak Ibu, kita menderita di atas ini, kita sadar. Orang Yali sadar kita menderita. Kita tidak bicara pun kami akan mati. Kita bicara merdeka pun akan mati. Tidak bicara merdeka pun kami akan mati. Kita tanam matahari di atas matahari Yali pun akan mati. Kita di bawah pohon pun akan mati. Apa untungnya kalau tidak ada perlawanan? Kita harus lawan. Sepakat? Kita harus lawan. Kekayaan mereka sudah ambil habis. Kita yang sisa. Solidkan barisanmu. Suatu saat kami akan turun lebih besar lagi. Kami akan turun lumpuhkan kota ini. Sampaikan kepada sanak saudaramu, anak-anakmu, dalam ibu rahim pun sampaikan kami sedang tersiksa. Hak kami sudah diambil ke tangan Republik Indonesia. Kami tidak memusuhi saudara-saudara kami yang datang ke Papua. Kami tidak musuhi mereka. Tapi sistem mereka yang keliru, sistem mereka yang memutar balik orang Papua sehingga orang Papua mati. Itu yang disebut New Year Agreement. New Year Agreement perjanjian yang keliru, perjanjian yang bodoh, membuat orang Papua habis di atas negeri. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kami lembaga penanggung jawab politik siap bertanggung jawab atas aksi ini. Aksi ini aksi yang bermartabat. Kita sama-sama ada di bawah payung matahari yang limo. Itu tawaran. Bagian dari hak asasi manusia yang sudah dijamin oleh Kovenant Internasional. Hak penentuan nasib sendiri. Tahun 1939 itu telah jamin bahwa hak menentukan nasib sendiri bagi siapa saja, bangsa siapa saja, itu sudah jamin. Dan saya juga merasakan bahwa tanggal 10 Desember tahun 1948 yang pernah membahas tentang menghapuskan diskriminasi itu dibahas di baris, itu saya sudah paham dan saya sebagai perwakilan pemerintah bisa mengambil bagian sini karena rakyat bangsa Papua menuntut kebenaran. Betulkah tidak? Betul. Biar itu anggota kepolisian, TNI, semua pegawai yang ada di sini sudah sadar. Saya tahu. Itu bagian dari hak asasi manusia. Maka kita memberikan dukungan. Biar itu orang non Papua yang menjabat, selama ini menduduki jabatan di atas tanah Papua, kita memberikan hak mereka, kita mendukung hak perjuangan mereka, betul kan tidak? Betul. Ini bagian dari hak. Tuhan Allah sudah menciptakan, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, disitulah Tuhan Allah menempatkan setiap suku bangsa di masing-masing tempat, betul kan tidak? Betul. Agar dengan pengetahuan mereka memimpin rakyatnya. Mereka memimpin dengan pengetahuan yang Tuhan Allah kasih. Tidak perlu dari sana datang merugikan yang lain. Ini sudah dihapus. Tanggal yang tadi saya sebut, tanggal 10 Desember tahun 1948 itu sudah dibahas tentang itu. Oleh sebab itu, kami sebagai perwakilan pemerintah juga telah paham menyangkut dengan administrasi. New Year Agreement tahun tanggal 15 Agustus tahun 1962 itu Papua itu dipaksakan masuk disatukan dalam NKRI, itu sudah paham. Biar itu Pak Presiden Joko Widodo pun tahu
Betulkah tidak? Betul. Hasil PPRA 1969 itu tidak benar. Itu tidak benar. Dan tahun 1962 hasil daripada itu hanya mereka melakukan musyawarah lokal Indonesia. Betul kan tidak? Benar. Betul. Tidak menyesatkan hasil daripada PPRA naik ke PBB itu Bapak Dokter. Betul. Harus dukung. Karena ini bagian dari hak yang Tuhan sudah ciptakan. Saya tidak bisa karang. Kalau Tuhan tidak ciptakan seperti itu, saya mewakili pemerintah hari ini, saya tidak ambil bagian di sini. Saya tidak berani. Karena sesuai petunjuk Tuhan, rakyat menuntut, maka perwakilan pemerintah kampung saya sampaikan untuk bagian dari hak, saya juga bisa berbicara di sini. Oleh sebab itu, kawan-kawan yang sedang memberikan kontribusi pemahaman politik terhadap generasi Yalimo, 308 kampung dan pemerintahan di Kabupaten Yalimo, kami juga memberikan apresiasi buat mereka. Oleh sebab itu, secara hukum, waktu itu sudah mengesahkan, sudah menyetujui. Hidup sampai hari ini. Wah, orang semua itu yang terakhir akan disampaikan oleh Komite Nasional Papua Barat KMPB Wilayah Limo. Kepadanya kami dipersilakan. Wah, 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 wah. Silakan. Wah, divisi, nesasi, nosi, naolani, semua mengorbankan biaya, tenaga, waktu, pikiran hanya untuk kebebasan. Selamat datang semua. Wah. Kita harus semangat. Terima kasih atas waktu yang dipercayakan untuk kami membacakan statement. Tapi sebelum membacakan statement, kita akan dapat sampaikan di sini ada beberapa hal. Baik, untuk itu saya memberikan waktu kepada wakil saya sampaikan beberapa orasi politik, lalu nanti saya akan sambung. Wah. Ginauna, wiwo, boy, yepo, telem, wanyawe, amsamba, nare, wah. Hidup rakyat Yalimo! Hidup rakyat Yalimo! Hidup rakyat Yalimo! Hidup pejuang Yalimo! Hidup pejuang Yalimo! Wah. Kami ada, kami hidup, dan kami berjuang untuk nasib bangsa ini. Wah. Hari ini kami ada di tempat ini dengan tujuan yang jelas bahwa dialog agreement yang dilakukan oleh PBB, Amerika, Belanda, dan Indonesia itu adalah secara hukum tidak benar. Untuk itu kami datang di sini untuk menuntut meninjau kembali oleh PBB dan melakukan ulang peninjauan untuk New York Agreement yang dilakukan di Amerika pada tanggal 15 Agustus, tepatnya pada hari ini. Untuk itu kami rakyat dengan tegas harus segera tinjaukan, dan tidak terlepas dari itu melakukan Roma Agreement dilakukan di ibu kota Italia pada 30 September tahun 1962 adalah ilegal karena tidak melibatkan rakyat Papua sebagai objek dan melakukan sebuah perjanjian tanpa rakyat Papua. Untuk itu kami seluruh rakyat bangsa Papua Barat, pada khususnya wilayah Yalimo, kami dengan tegas menolak dan segera PBB tinjau ulang itu. Untuk itu rakyat yang ada dari yang tersisa hari ini sadar tanpa perlawanan kami akan mati. Hari ini entah yang bicara Papua Merdeka
yang tidak bicara Papua merdeka, negara akan menghabiskan kami dengan cara mereka sistematis, masif dan instruktur. Kita akan habis. Untuk itu, semua angkat tangan kiri. Tangan kiri adalah simbol perlawanan kami terhadap penjajah kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme Indonesia di atas tanah ini. Papua! 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 Wah. Hari ini kami datang hanya tujuan untuk Datang. Mereka ini sudah. Mereka ini sesungguhnya keinginannya beda. Tapi jangan bicara masalah kesejahteraan hanya dijadikan simbol, itu berhenti. Mulai hari ini berhenti. Kalau masih kurang nanti kita akan kasih turun di ruang kasih dulu, baru nanti tunjukkan kesejahteraan yang selama Anda bangun itu seperti apa kita akan lihat di situ. Itu satu. Yang kedua, kita KNPB ini selalu didapat stigma itu kriminal, teroris, separatis, KKB, lain-lain, sampai dengan rasis. Pelakunya itu mereka, tapi kami itu juga yang kena. Kami ada ini sudah. Kami ini diutus oleh rakyat untuk menentukan nasib mereka. Sesungguhnya itu perlu paham. Kita diutus untuk berbicara, diutus untuk membuka ruang. Kita adalah media rakyat, itu sudah jelas. Kita tidak bawa senjata di sini. Ini sudah kita punya senjata adalah mic. Kebenaran itu kau silakan menyembunyikan dengan berbagai kepentingan, tapi tetap akan terbukti di kemudian hari. Kita mau bicara kebenaran, keadilan, tapi kok kenapa bisa memberikan stigmanya itu yang lain-lain, yang aneh-aneh. Ini sudah terbalik. Apalagi ini Yanimo. Kami Yanimo tidak banyak. Orang-orang yang sisa ini ada baru bapak-bapak yang ditugaskan sebagai. Besok di sini tidak akan terjadi hal-hal yang aneh-aneh begitu. Kami ini ada baru kalian datang. Itu sesungguhnya. Kami tidak ada, tidak mungkin kalian bisa ada di sini. Yang berikut masalah keamanan. Keamanan sebelum bapak dorong ada di sini sudah pernah ada. Kepala suku itu sudah pernah kasih tahu tentang keamanan, ketertiban dan lain-lain. Bukan karena TNI Polri ada baru kita tahu keamanan tidak ada. Jadi hal-hal begini jangan coba-coba dibatasi di forum yang saya bisa dapat sampaikan. Kami KNPB tidak akan kemana-mana. Kami tetap ada di padan jalan. Tidak akan sembunyi. Perjuangan hari ini adalah perjuangan terbuka, transparan. Dulu boleh orang-orang tua kami karena belum memahami mereka main di hutan. Yang sekarang tidak begitu. Yang sekarang terbuka. Kamu bicara, panggil kami. Cari meja bersama untuk kita bicara kebenaran sama-sama. Tidak boleh tuduh menuduh. Tidak boleh kasih stigma yang miring-miring itu. Stop. Ketidakadilan yang hari ini kita tuntut model itu. Contohnya Victoria Imo hari ini kemarin melalui putusan pledoi 8 bulan, tapi dengan hari ini buktinya tarik sampai tidak tahu berapa tahun. Padahal dia sesungguhnya orang tidak bersalah. Dia adalah bagian dari korban rasis. Kenapa orang pelaku rasis hari ini tidak adili seperti Victoria Imo? Lalu korbannya diadili sebagai pelaku. Ini kan hukum yang tadi siapa kawan yang atas nama pemuda sampaikan. Tumpulnya ke atas tapi tajamnya ke bawah itu. Maka rakyat hari ini saya kasih tahu, hukum Indonesia hari ini tidak benar. Memang tidak benar. Kita ada di sini untuk melawan sistem yang model begitu. Kami tidak bicara, nanti dia akan bikin tajam yang baik-baik dan kita akan mati semua habis. Yang ada adalah cerita. Yang berikut, pesan buat bapak-bapak yang kerja di pemerintah, kita adalah semua budak kolonial. Jangan kau sombong di sini. Kita adalah budak. Walaupun di sini daerah ini kami punya negeri, kita adalah sesungguhnya tuan. Tapi kenapa kita bisa jadi budaknya di sini? Ingat, buktinya
Lukas NMB, toko Papua saja, dia karena budak, ya apapun sistem bilang, kok ke sini dia ikut. Sampai dengan mati di tangan mereka besok, ingat. Apalagi kami yang kecil-kecil ini tidak ada apa-apa. Dia sudah tahu bahwa dia bilang monyet itu betul. Di mata dia itu kami ini adalah babi, binatang. Itu perlu sadar. Kita sudah tahu macam-macam masalah-masalah yang tadi kawan-kawan orasi sudah bicara itu dari tahun ke tahun kawan-kawan sudah bicara semua. Dengar tahu tapi bikin pura-pura tidak tahu itu kosong. Kau silakan menyangkal demi uang, demi harta, demi jabatan, demi apa silakan menyangkal, tapi kau menindas dirimu sendiri, kau menyangkal dirimu sendiri, kau adalah pengkhianat diri sendiri. Begitu. Tuhan ciptakan manusia di dunia ini hanya untuk berbicara kebenaran. Kalau kau bicara tipu-tipu dengan berbagai kepentingan, berarti mungkin kau silakan untuk Tuhan, kau salah ciptakan saya di sini. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Mana yang selama ini tenggelam dalam hati, tersimpan dalam hati punya ini sudah kita buka ruang. Kami adalah media rakyat. Jadi gerakan kita siapapun tidak punya hak untuk membatasi. Perjalanan kita siapapun tidak punya hak untuk membatasi. Kau harus meredakan diri bahwa saya ada di sini sebagai pencuri. Jangan kau jadi tuan di atas tanah ini. Juga orang Papua harus sadar dan lihat mereka itu sebagai pencuri. Jangan menganggap dia itu tuan. Karena kebiasaan kita mau masuk rumah seorang pencuri itu, bagaimana? Coba bayangkan hal-hal ini. Dia yang harus sopan hormat kita baru boleh, tapi kenapa kita harus hormat dia kembali? Apakah rumahmu seorang pencuri masuk ke hormat dia ada? Berarti kau keliru kalau begitu. Orang-orang ini adalah yang memutar balikan fakta itu di tempat ini itu mereka. Saya kasih tahu. Jadi saya mohon, belajar dari kenyataan-kenyataan kita sudah bicara banyak. Jadi saya mohon perlu sadar dan sadar yang betul. Jangan sadar sebentar baru lupa sebentar, yang begitu tidak. Bicara sebentar baru lupa itu, pulang lupa itu tidak. Kalau mau berjuang serius. Begitu. Kita ada depan mata di sini, kami akan siap mati untuk rakyat dan mati juga dengan rakyat sama-sama di sini. Kami siap taruh nyawa, taruh badan untuk manusia. Karena perjuangan hari